Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas kembali kimia. Saya akan membahas uji kompetensi 2, kimia unsur ya. Saya ambil dari buku PR Intan Pariwara, kalian bisa simak. Kita belajar bersama ya. Buka halaman 72. Oke, kita bahas ya dari soal nomor 1. Diketahui senyawa-senyawa berikut. Pasangan mineral yang mengandung aluminium. Oke, manakah yang mengandung aluminium? Ya, jawabannya mana, Dek? Jawabannya itu bisa kriolit, bisa bauksit. Kok bisa, Mbak? Kriolit itu senyawanya adalah Na3AlF6. Nah, sedangkan bauksit apa, Mbak? Bauksit itu adalah Al2O3 dan XH2O, ya. Nah, kalau kaporit apa? Kaporit itu mengandung kalsium ya, dan Cl, dan klor. Senyawanya itu kayak gini deh, CaClO2 ya. Maka di dalam CaClO2 ini tidak mengandung aluminium. Oke, berarti yang ada duanya salah. Kita coret aja yang ada duanya salah ya, Dek ya. Lalu kita pilih yang ada nomor 1 dan 3. Oke, jawabannya adalah B. Kalau kalkopirit itu mengandung tembaga ya, Cu2S. Paham ya, Dek ya? Ya, saya lanjut aja ke soal nomor 2. Saya akan besarkan terlebih dahulu. Tabel berikut menunjukkan sifat-sifat 3 unsur dalam periode 3. Ya, kita belajar periode 3 ya di sini ya. Dari kiri ke kanan. Oke, periode 3 apa aja sih, Dek? Kayak gini ya. Na, mung, ali, sing, paling, seksi, calon, artis. Ya, namun ali, sing, paling, seksi, calon, artis. Na hingga Fg ini bersifat basa. Aluminium itu adalah amphoter, itu artinya bisa bersifat asam dan basa. Sedangkan Si hingga Cl ini sifatnya adalah asam. Lalu, Na hingga Al ini bersifat logam. Sedangkan Si itu adalah metaloid. P hingga argon ini adalah non-logam. Oke ya. Kita lihat wujudnya. T itu adalah padat, Q adalah padat, R adalah padat juga. Ya, berarti kemungkinannya itu adalah natrium, magnesium, dan aluminium. Oke. Strukturnya kristal padat. Nah, kita lihat aja dari jari-jarinya ya. Jari-jari itu adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Maka masuk ke dalam kuadran 3 ya. Kalau kuadran 3 ini adalah semua sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Kita fokus ke periode, maka yang horizontal, ingat, dari kiri ke kanan itu jari-jari semakin kecil. Oke ya. Nah, berarti artinya jari-jari Na lebih besar daripada Mg, Mg lebih besar daripada aluminium. Oke ya, kita cek yang paling besar mana ini? Oh, 1,17. Maka ini kemungkinannya T adalah Na, lalu dilanjut oleh Q itu adalah Mg, sedangkan R itu adalah Al. Paham ya, Dik ya? Maka jawabannya itu adalah A. Unsur X, Y, dan Z terletak pada periode 3. Jika unsur X bereaksi dengan air, akan menghasilkan gas hidrogen. Oke, reaksinya tuh seperti ini. XOH plus H2 plus energi menghasilkan hidrogen. Ya, XOH, maka ini menandakan logam X itu bersifat basa. Ya, oke ya. Next, kita akan lanjut ke yang logam Y. Oksida Y dalam air mempunyai pH lebih kecil dari 7, maka Y bersifat asam. Oke. Sedangkan unsur Z dapat bereaksi dengan asam maupun basa, maka Z ini adalah amphoter. Nah, pertanyaannya, urutan unsur tersebut dalam sistem periodik unsur dari kiri ke kanan.
Kita hafalkan lagi periode 3 itu tadi gimana ya? Ya, kita akan tulis kembali periode 3 tadi bagaimana, Dek? Na, mung, ali, sing, paling, seksi, calon artis. Na hingga Mg ini sifatnya basa. Aluminium itu adalah amfoter, ya. Sedangkan Si hingga Cl ini sifatnya asam. Di sini yang bersifat basa itu adalah X, berarti yang paling kiri itu adalah X. Dilanjut dengan yang amfoter, maka langsung sini Z. Lalu lanjut yang paling kanan itu bersifat asam, Y. Maka urutannya adalah X, Z, Y. Oke. Paham ya, Dek ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Urutan daya produksi. Daya produksi itu nama lainnya adalah reduktor. Reduktor adalah sifat SPU yang diawali dari konsonan. R itu konsonan ya, maka masuk ke dalam kuadran 3. Kuadran 3 adalah sifat-sifat SPU yang diawali dengan huruf konsonan ya. Ada yang namanya kuadran 1 seperti ini ya. Iya. Semoga kalian di sekolah juga udah diajarkan ini ya, Dik ya. Namanya kuadran 1, sifat-sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal ya. Vertikal ini adalah golongan, ini B itu besar, K itu kecil, ini besar ya. Reduktor yang paling kuat. Oke, di sini ada reduktor ya, kuadran 3 ya. Kalau mencari reduktor yang paling kuat, maka carilah yang paling kiri. Dalam satu periode, semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar. Semakin ke kanan, sifat reduktor semakin kecil. Oke ya, maka kita cari yang paling kiri, Dek. Dari yang paling kuat ya, maka kiri ke kanan. Ya udah, Na, Mg, Al. Begitu. Oke ya. Ya, saya lanjut ke soal nomor 5. Saya akan besarkan dahulu. Ya, seperti ini ya. Pernyataan yang tepat mengenai unsur Mg. Mg nomor atomnya 12, kita gunakan neon 10, 3s2, lalu ada P15, saya gunakan neon 10, 3s2, 3p3. Begini ya, Dek ya. Pernyataan yang tepat. Oke, pernyataan yang tepat. Maka ini ada Mg ya. Mg ini berarti golongan 2 ya, maka Mg ini adalah logam. Ini adalah golongan 5 ya, maka dia adalah non-logam. Titik leleh Mg lebih rendah daripada P. Salah, logam itu memiliki titik leleh yang lebih tinggi. Oke, maka A itu salah. Sifat reduktor Mg lebih kuat. Oke, berarti kan Mg di kirinya si P ya. Mg kan golongan 2A ya. P itu golongan 5A. Ya, reduktor dalam satu periode semakin ke kiri semakin besar. Maka reduktor Mg lebih kuat daripada P, maka ini benar. Ya. Energi ionisasi Mg lebih besar daripada P. Energi ionisasi semakin ke kiri semakin kecil ya dalam satu periode karena energi ionisasi itu masuk ke kuadran 1. Nah, ini kuadran 1 adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Siapa aja? Energi ionisasi, afinitas, elektron, ya, negativitas, oksidator, itu juga masuk ke kuadran 1. Caranya membaca dalam satu periode, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar ya. Maka energi ionisasi semakin ke kiri semakin kecil. Ya, energi ionisasi Mg harusnya lebih kecil ya. Ini salah. Elektronegativitas itu masuk kuadran 1 juga ya, karena dia adalah vokal. Mg lebih besar, salah, harusnya lebih kecil. Oksida Mg lebih bersifat asam. Ya, Mg itu adalah logam ya. Yang namanya oksida logam itu pasti bersifat basa. Sedangkan oksida non logam itu baru membentuk asam gitu ya. Ini kan logam, ini adalah non logam. Maka dia akan membentuk basa oksidanya. Sedangkan oksida P itu akan membentuk
senyawa asam. Ya, maka E juga salah. Oke ya guys, kita masuk ke soal nomor 6. Urutan senyawa hidroksida unsur periode ketiga dari yang paling basa. BBB konsonan. Ya, maka masuk ke dalam kuadran 3. Besar, kecil. Ini kuadran 3 bentuknya kayak gini. Semakin ke kiri sifat basa semakin besar, semakin ke kanan sifat basa semakin kecil. Inilah sifat basanya ya. Dari yang paling basa, oh berarti nanti kiri ke kanan gitu ya. Yo, berarti kan na, mung, ali ya, berarti kan na, mung, ali, si. Wis ya, gini aja jawabannya. Berarti kan 3, Mg itu 1, Kl itu 4, Si itu 2. 3, 1, 4, 2. Iya, jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Unsur yang dihasilkan dari reaksi tersebut dimanfaatkan sebagai apa? Kita lihat aja, dia menghasilkan apa? Oh, ternyata menghasilkan gas klorin gitu kan guys. Ya, ada Cl2 nih yang kita hasilkan. Apakah untuk obat gatal kulit? No. Untuk korek api? No. Ini adalah kegunaan fosfor. Ini baru untuk korek api. Pembasmi hama. Badan pesawat terbang? No. Ini aluminium ya. Dan magnesium nanti menjadi magnesium. Pengisi bola lampu pijar, ini golongan gas mulia ya. Ada argon di sini. Yo, apa yuk? Jawabannya itu adalah obat pembasmi hama ya, untuk pestisida. Cl bisa dipakai untuk pestisida. Oke ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Hubungan antara jari-jari atom unsur periode ketiga dengan nomor atomnya. Ya, nomor atom itu adalah kuadran 4 ya. Sifat nomor atom itu masuk ke kuadran 4. Nomor atom ya. Iya. Dari kiri ke kanan itu nomor atom semakin besar ya. Lalu jari-jari itu masuk ke kuadran 3 ya. Ini besar, ini kecil. Oke, di sini ada kuadran 3 ya, jari-jari. Maka dari situ kiri ke kanan dengan bertambahnya nomor atom itu jari-jari akan semakin kecil ya, karena dari kiri ke kanan jari-jari semakin kecil. Oke, jadi bertambahnya nomor atom jari-jari semakin kecil. Lalu mana nih? Ini jelas salah ya, kalau kita asumsikan berarti ini salah ya. Berarti kalau nggak D, B ya E. Kita lihat aja ya. Na, mung, ali, nah dan seterusnya. Simpaling saksi calon artis. Ya, ini kan nomor atomnya 11. Ini nomor atomnya 18 ya. Kita lihat aja yang nomor atomnya diawali dari 11. Ini berarti no ya. Ini kurang dari 10 nih. Gitu aja ya guys. Nah, ini berarti betul ya. Di antara 11, ini juga ya, 11. Diakhiri dengan nomor atom kurang dari 20 ya. Yang ini melebihi 20 nih. Nah, berarti ini juga salah. Ya, berarti yang paling tepat itu adalah E. Dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari semakin kecil. Begitu ya guys, semoga bisa dipahami. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Pernyataan yang tepat mengenai kelarutan SiO2 dalam NaOH dan HNO3. Kita tahu ya bahwa SiO2 ini adalah oksida asam. Oksida asam itu akan larut dalam basa, begitu ya. Larutnya ya dalam basa. Oke, maka SiO2 itu akan larut dalam NaOH. SiO2 kita cek poin A ya. SiO2 larut dalam HNO3, no, karena SiO2 bersifat basa. Salah ya. SiO2 itu bersifat asam. SiO2 bersifat basa. No, kita poin C. SiO2 larut dalam NaOH karena SiO2 bersifat asam. Nah, ini betul ya, Dek ya. SiO2 tidak larut dalam HNO3 karena SiO2 bersifat basa. Salahnya di sini. SiO2 tidak larut dalam NaOH, harusnya larut ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 10. Asam sulfat dapat dibuat dengan bahan dasar belerang, udara, dan air.
Proses atau reaksi yang terjadi sebagai berikut ya. Pembuatan asam sulfat itu ada dua ya, dengan menggunakan metode kontak dan bilik timbal. Metode kontak itu ditandai menggunakan katalis V2O5, sedangkan bilik timbal itu menggunakan katalis gas NO dan NO2. Nah, ini kenyataannya di soal itu katalisnya tidak ditunjukkan ya. Harusnya di sini guys, SO2 itu bereaksi dengan oksigen, ini ya. Ini akan menghasilkan SO3, ini menggunakan katalis P2O5. Ini adalah suatu reaksi yang didinginkan berturut-turut dengan katalis P2O5. Ya, harusnya seperti itu dijelaskan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan proses kontak di sini. Ya, jawabannya adalah C. Ya. Kalau daun ini adalah proses pembuatan natrium, kalau fresh itu adalah sulfur, kalau Wöhler itu adalah fosfor ya. Oke, saya sudah bahas 10 soal. Buka 2 saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar bersama ya di sini ya. Silakan simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.